Dan pesan dari saya Mbak satu, kalau sama karyawan jangan pelit, royal aja. Apapun itu, dalam segi apapun itu royal, jangan terlalu perhitungan. Insya Allah rezeki kita akan lancar terus. Karena doa mereka itu setiap hari buat kita. Keluarga yang sebelumnya ya Mbak, ada kecutnya juga. Terus tiba-tiba muncul Arjuna yang memberikan semangat. Masya Allah, Arjuna sekarang udah mekar ya Mas ya. Soalnya udah sukses ya kan, kayak gitu. Dan bersama-sama sekarang bikin catering dan malah mekar menjadi WO dan MUA. Babat habis. Tahu nggak motivasi di dalam dirinya Mbak Putri? Hari ini orang-orang bisa meremehkanku, hari ini orang-orang bisa mencaci dan menfitnahku, tapi ingat, 1 atau 2 tahun lagi aku akan membuktikan yang mereka ragukan. Betul Mbak Putri? Nah, sekarang kita sambut Mbak Putri Perwitasari. Monggo Mbak Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Putriana Perwitasari. Mungkin masih asing ya Bu, kita belum pernah bertatap muka. Ya, maaf saya duduk ya Bu. Oke. Pada malam hari ini saya mau sedikit sharing tentang bisnis yang saya jalani dalam waktu dekat ini. Oke. Apa itu Raja Cinta Group? Oke. Bapak dan Ibu semuanya, saya mempunyai usaha ini itu kalau bahasa Jawanya mboten nyono-nyono nggih. Mau memiliki Raja Cinta Group ini kayak seperti mimpi. Jadi pada awalnya saya hanya berniat untuk mengabdikan diri untuk keluarga kecil saya, seseorang yang tidak bersekolah tinggi. Saya bukan tamatan perkuliahan ataupun mahasiswa Bu, mohon maaf. Saya hanya lulusan SMK dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan pengalaman, bahkan modal pun sangat minim saat itu Bapak Ibu. Dan saya juga menikah di usia yang sangat muda. Ketika lulus SMK, saya memutuskan untuk langsung menikah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya dalam kurun waktu 1 tahun saya langsung diberi momongan anak saya yang pertama, yang namanya Mbak Cinta itu. Jadi ini Raja Cinta Group ini saya dedikasikan untuk kedua anak saya, Raja dan Cinta. Oke. Ini saya ceritanya nanti agak melo ya Mbak. Takut kalau nangis kalau inget yang dulu-dulu. Karena perjuangan banget ya Mbak Put. Iya bener. Suka apa ya, kayak terenyuh gitu Bu. Maksudnya kok ya kayak gitu, tapi ya ini semoga nanti bisa menjadi apa ya, motivasi atau mungkin bisa menjadi untuk sudut pandang yang lebih baik untuk Bapak dan Ibu, bahwa kalau kita itu mau berusaha dengan doa yang kuat dan ikhtiar dan tentunya dengan orang yang tepat, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan itu saya sudah membuktikannya sendiri. Oke. Saya mengawali usaha saya ini dulu tahun 2016. Tahun 2016 itu, sebelumnya itu
saya bekerja Bu, jadi nggak ada pikiran untuk membangun sebuah bisnis atau sebuah usaha, sama sekali nggak ada pikiran ke situ. Jadi saya kerja seperti orang-orang pada umumnya di pabrik pernah, tapi saya jiwa dagangnya sudah ada karena menurun dari bapak saya. Kebetulan bapak saya dulu jualan plastik yang untuk kemasan makanan itu Bu, di pasar seperti itu. Jadi membuka kios. Dan ibu saya juga jualan sayur di rumah beserta lauk pauk seperti itu. Jadi mungkin ini bakat dagang saya dari bapak dan ibu saya. Ya, kebetulan seperti itu. Lalu saya tahun 2016 itu saya merintis membuka laundry. Membuka laundry pun itu saya tidak menggunakan mesin cuci yang seperti sekarang ini Bapak Ibu. Tapi saya masih menggunakan tenaga 1000 tangan alias dikucek ya Bu. Jadi masih dengan dikucek, disetrika sendiri, pokoknya semua dikerjakan sendiri. Nah oke Mas, mungkin bisa di next. Memulai bisnis dari nol, minim modal dan minim pengetahuan. Ya Bu, ini masuk ke sini dulu. Ini yang saya katakan, saya membuka laundry dari dulu itu modal berapa ya, saya lupa. Kalau nggak salah hanya berbekal niat dan kemauan dan mungkin sedikit uang tabungan saya waktu itu, karena saya merasa kok saya kerja ikut orang kok cuma kayak gini terus. Saya jadi guru TK, gajinya ya nggak seberapa, yang tiap hari atau tiap minggu harus ganti seragam, dituntut dikasih kain tiap bulan, suruh jahitin kayak gitu ya Bu, deritanya jadi guru TK. Tapi nggak apa-apa, itu bisa buat pengalaman juga ya, kayak gitu. Lalu saya berpikir memutar otak gimana caranya biar saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Laundry itu alhamdulillah berjalan baik. Saya door to door datang ke kampung-kampung. Jadi tiap kampung tuh saya datengin. Kalau ada warung sayur, ada apa ya itu yang jualan makanan mateng, ada yang ibu-ibu kemruyuk, angkringan gitu-gitu Bu, tak tempelin brosur. Sambil saya itu sok SKSD sama penjualnya itu. Jadi nggak kenal, tapi saya kenalan. Jadi saya bilang, Bu, pripun kabare? Saya toh nggih, jenengan sinten Mbak? Kula putune Mbah Pujo. Saya cuma ngandalke mbah saya yang lumayan terkenal lah di desa saya. Jadi apa ya, kayak ya kita tuh perlu SKSD Bu sebenarnya. Jadi kalau jadi orang tuh jangan jaim ya Bu. Kalau bisa tuh sama siapapun kita nyapalah, minimal orang itu sudah senyum sama kita, berarti respon dia tuh baik ke kita. Nah itu juga ladang rezeki loh Bu. Tiba-tiba oh ya ingat, itu Mbak siapa tuh namanya, Mbak Putri. Oh Mbak Putri punya catering. Nah pesen ayam butuh 100, nah, lumayan tuh Bu. Kayak gitu. Jadi dulu saya apa ya, maksudnya tuh rasa malu tuh saya singkirin Bu. Nggak ada kata malu. Jadi saya muka tembok aja, tak tempelin, tak titipin brosur. Pernah juga beberapa kali saya ditolak. Nggak mau Mbak, nggak mau saya dititipin brosur. Buat apa, nggak ada gunanya buat saya, kayak gitu juga pernah Bu. Jadi semua itu nggak hanya apa ya, mulus seperti yang orang lihat, tapi suka dukanya, perihnya itu banyak banget di setiap perjalanan saya. Lalu di bulan kelima kalau nggak salah, 5 bulan berjalan itu Bu, saya buka laundry. Alhamdulillah saya dikasih peluang. Ada sebuah kos hotel atau kostel di daerah Jalan Taman Siswa Golo itu kalau tahu ya Pak. Namanya Goda, dulu namanya Goda, sekarang berubah jadi Kusuma. Nah itu saya itu tiba-tiba didatengin sama pengelolanya Mbak Rum. Datang ke saya karena dari referensi teman saya yang saya SKSD tadi itu, ya itu saya punya teman ada buka laundry. Taunya laundry saya tuh udah besar Mbak, jadi nggak tahu kalau saya itu belum punya mesin cuci. Taunya masih ngucek. Saya dengan PD-nya datang ke sana, saya menemui orang tersebut. Gimana Pak? Mbak Putri ya? Iya betul.
Mbak bisa bantu saya, ini saya tuh tiap hari ada cucian loh Mbak, bed cover, spray, sarung bantal. Saya pikir sehari mungkin 5 gitu ya Bu. Ternyata sehari itu 20, 25. Waktu itu saya belum punya armada Mbak, cuma punya motor Beat Mbak. Coba bayangkan. Terus saya gini, lah ini tuh rezeki atau apa ya, saya bingung Mbak. Tapi saya berpikir lagi, ini nek nggak tak terima ini peluang. Nek tak terima, aku ngusung piye nggak bisa gitu. Akhirnya saya bilang, baik Pak, saya sanggup. Sambil pulang itu saya mikir Bu, liar ngubah nganggo apa, randuwe mesin cuci. Saya ditelepon terus dari 1 minggu itu saya alasan saya berbohong Mbak. Maaf Pak, saya baru luar kota, belum bisa ngasih jawaban. Ini cuciannya sudah numpuk Mbak, nggak bisa lagi. Apa saya pindah ke laundry lain? Ketika beliau bilang seperti itu, saya langsung memutuskan nggak pakai mikir, nggak pakai apa itu Mbak. Saya kredit mesin cuci yang 2 tabung itu di leasing Mbak, memberanikan diri karena apa ya, waktu itu kan saya juga masih kecil ya, waktu itu belum, pikirannya mungkin belum seperti sekarang kalau kredit itu gimana nanti, yang penting saya dapat mesin cuci dulu gitu Mbak. Akhirnya mesin cuci turun, oke, saya terima dan alhamdulillah baik Mbak, responnya baik. Itu masih ada kendala lagi Bapak Ibu, bed cover itu kan nggak langsung kering gitu, jadi harus satu-satu. Saya tuh nyuci setar dari jam 8 pagi selesai jam 2 malam. Itu saya nggak tidur Bu, saking senengnya dapat orderan dari Golo itu. Lalu saya memberanikan diri bilang sama tetangga saya yang masih saudara, namanya Mbak Irna itu, Mbak Irna, mbok nek gelem ngewangi aku toh Mbak nyetrika. Lah piye toh Mbak? Lah aku itu order iki lho Mbak, aku serah sempet nyetrika. Jadi yang baju-baju yang door to door tadi itu saya handlekan ke Mbak Erna, tetangga saya. Dari situlah saya jadi memiliki 1 karyawan Bapak Ibu semuanya. Dan itu di luar nalar saya. Maksudnya iki mbiyen laundry niki piye to, tiba-tiba aku iso tuku mesin cuci, iso duwe karyawan siji, rasane seneng banget lho Bu. Rasane wis wah aku ndek usaha, walaupun meng emplek-emplek nggih Bu nggih, laundryne dereng temoto, mboten kados laundry sing laundry zone seperti itu enggak loh Bu ya. Cuma di rumah saya cuma pakai apa ya namanya itu Mbak, GRC itu loh Mbak, saya pakai kayak warung gitu, tak buka gitu mak biak, jadi agak kelihatan lumayan lah seperti itu ya. Terus jalan, saya memberanikan diri. Ada tawaran dari bank ya Mbak ya, kayak kur gitu-gitu, karena melihat ya ada usaha ini gini-gini, saya ambil Mbak ambil kur dari sebuah bank. Saya mulai ambil mesin pengering, saya mulai beli setrika uap seperti itu Bu, dan saya mulai nambah karyawan seperti itu. Dan alhamdulillah menurut saya pada tahun itu dengan usia saya segitu sudah baik, sangat baik, di luar ekspektasi saya saat itu Bapak Ibu semuanya. Saya bersama suami saya yang terdahulu itu pasangan muda, namun alhamdulillah sudah diberi anak cowok dan cewek nih Bu, sampun lengkap, diberi usaha yang alhamdulillah nggih jalan berkah, bisa mencukupi kebutuhan kita. Sedangkan suami saya sendiri waktu itu juga punya pekerjaan. Saya kira gimana ya Bu, sudah lengkap, maksudnya kebahagiaan saya tuh saat itu menurut saya sudah komplit. Jadi kayak udah utuh lah Bu, mau apa lagi yang saya cari. Saya terlalu fokus di ini usaha saya, karena saya waktu itu juga udah nyambi-nyambi Mbak Arum jualan kayak martabak manis gitu-gitu Mbak. Jadi laundry udah jalan tuh saya jualan martabak manis, saya COD kan. Dulu itu saya jualnya ini di ini Bu, grup apa Facebook
kayak jual beli barang bekas gitu-gitu loh. Dulu kan banyak banget ya mbak peminatnya itu. Saya COD sampai kewalahan kayak gitu. Jadi mulainya saya sebenarnya ngerintis makanan itu waktu itu juga mbak. Udah jualan itu kayak ceker mercon gitu-gitu nggih. Mulai sambel juga tapi sambel belum saya kemas nggih. Seperti itu. Dan ternyata kebahagiaan itu bukan apa ya Bu, kalau kita bilang itu bisa jadi cobaan juga ya Bu. Jadi saya dulu mengira saat itu ini sudah titik terbaik di kehidupan saya, memiliki 2 anak, usaha yang berjalan lancar, suami yang juga bekerja, keluarga yang utuh, sudah memiliki rumah walaupun hanya sekedarnya seperti itu Bu. Di usia saya yang seperti itu, namun Allah kasih cobaan. Saya berpisah dengan suami saya karena ada suatu masalah tertentu yang saya sudah tidak bisa tahan. Istilahnya saya udah ini Bu, sampai saya tuh depresi dan meninggalkan semuanya itu laundry tadi Bu yang udah saya rintis. Orang tua saya pun saat itu bapak saya sendiri sakit, mendadak sakit, jadi penyakitnya itu enggak apa ya, bukan penyakit yang kayak penyakit medis itu, bukan Bu. Jadi intinya waktu itu saya sangat terpuruk. Anak saya yang kecil terpaksa saya saya titipkan ke ibu saya, dan saya harus pergi dari rumah, keluar dari rumah itu karena saya ingin istilahnya merubah apa ya, terlalu banyak kenangan yang membuat saya sakit hati dan nggak bisa bangun lagi, nggak bisa bersemangat lagi, nggak bisa berpikir jernih. Itu sempat lama banget itu saya di tahun itu. Okay. Lalu ya, ini jualan martabak manis ya yang tadi. Next Mas. Ini buka laundry. Ya, ini bagaimana cara bangkit dalam keterpurukan. Setelah terpuruk tadi, saya mencoba keluar dari apa ya Bu, situasi yang kurang enak tadi ya Bu. Saya mencoba untuk bangkit lagi. Saya keluar dari rumah. Saya hanya mengajak anak saya yang paling besar, karena tidak mungkin saya ngajak anak saya yang paling kecil, karena kan saya harus juga kerja, saya mempertanggungjawabkan mereka juga kan. Mengonis Mas. Nah ini Bapak Ibu, saya itu ketemu Mbak Arum waktu jadi sales motor. Dari ini rumah saya dulu tuh di Jalan Wonosari. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, di daerah situ di sekitar Museum Kekayon. Lalu saya pindah ke daerah Sleman nih Mbak. Itu saya sempat ngekos dulu. Lalu saya menetap di daerah Sleman di rumah bule saya ikut tinggal di sana. Itu saya kerja. Jadi mau kerja apa ya ini, bingung. Dan itu Mbak, terus saya ada temen yang ngasih saran, ini aku ada lowongan gitu jadi sales motor. Pokoknya apa aja lah Mbak, yang penting halal, yang penting bisa tak sambi-sambi gitu. Saya jadi sales motor ini Bu. Tapi saya tetap sama jualan online. Jadi saya jualan sambel, jualan kering kentang, jualan ceker, dan Mbak Arum ini salah satu pelanggan saya. Gitu. Dan waktu itu saya jualan ini jadi sales motor ini Bapak Ibu, saya tuh nggak punya motor loh Bu, sales motor kok ora duwe motor nih. Jadi saya masuk ke situ, ke Yamaha, ke mana ini Yamaha Sentral 1 yang di Tugu itu. Saya masuk sekalian saya itu kredit motor, padahal urung ngerti bayare piro. Padahal dari sales ki kudu ngadol motor siji sebulan we angele pol. Customer yang datang ke saya itu calon customer yang namanya tanda jadi itu loh Mbak, 100.000 kalau pameran di SCH itu toh,
banyak mbak, neng gagal kabeh. Engko alasannya BI checking. Iki wong do bundet kabeh. Jan mumet kula kantian. Ternyata itu kok susah ya jadi sales motor, tapi tetap saya tuh tak tekuni bu. Piye carane? Aku ra entuk customer motor ra masalah. Neng aku kudu duwe nomere. Nah, itu Bu. Jadi saya ini jadi apa? Jadi sales ini tak manfaatkan juga. Nomor-nomor mereka itu kan lumayan ya Bu. Nanti kesimpan ke save di kotak saya. Lalu kan saya tiap hari nge-share dagangan saya lah itu terus jadi pelanggan Bu. Gitu. Nggih, monggo next Mas. Nah ini, saya juga merangkap menjadi ojek online Bapak Ibu. Maaf ini fotonya yang ini karena udah tak cari-cari udah gak ada, HP-nya udah ganti. Jadi ini apa? Nanti tidak dikira hoax gitu loh Mbak. Soalnya banyak banget. Masa Mbak Putri pernah jadi ojek online? Loh beneran loh Bu. Saya itu berangkat dari rumah pakai seragam Yamaha. Jaket ojek ini tak masukkan ke dalam jok. Motor saya kan Lexi itu, joknya besar. Helmnya tak kerukut nganggo itu loh mbak, apa bekas tipak wadah helm itu loh. Ndak keconangan tonggo-tonggone nek kula ki nge-grab ngoten lho mbak. Iya, kan kayaknya dulu tuh cewek tuh kalau nge-grab tuh belum apa ya, belum familiar nih. Ya sekarang udah banyak. Kalau dulu tuh masih kayak agak ada rasa malunya kayak gitu, masa nge-grab sih. Tapi jangan salah Bu, waktu itu nge-grab itu apa ya, penghasilannya lumayan. Jadi saya jadi apa, ASM, jadi sales motor itu cuma kamuflase Bu. Jadi cuma absen toh, habis itu keluar ganti seragam Gojek kayak gitu. Sampai teman-teman saya tuh pada heran, Mbak Putri nek bar absen nanti itu kok ngilang, rahasia. Jadi nanti kalau apa, saya itu stay itu cuma kalau pameran aja. Kalau sebelumnya itu saya pasti ngilang. Teman-teman saya ada di situ, saya nggak ada karena saya nge-grab gitu ya Bapak Ibu. Ya gimana ya, karena tuntutan itu tadi menghidupi 2 anak sendiri, menjadi single parent, dan waktu itu bapak saya sakit. Jadi saya harus bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, saya harus menjadi tulang punggung keluarga waktu saat itu. Next Mas. Nah ini berjualan sambal. Ini saya tinggal di Sleman. Itu menurut saya peruntungan saya baik Mbak di Sleman daripada di Bantul. Ya, menurut saya seperti itu. Ini saya jualan sambal itu awalnya itu packagingnya nggak kayak gini Bu, nggak keren kayak gini. Jadi cuma pakai apa ya, plastik klep itu loh Bu, plastik yang kayak apa sih Mbak namanya ya, plastik OPP atau apa itu yang bisa diklip kayak itu loh Bu. Terus tak kasih stiker cuma kayak gitu. Tapi ini yang pengen saya sampaikan ke Bapak Ibu, kalau jualan apapun jangan lupa minta testimoni. Itu paling penting Bu. Karena apa? Kita itu sak payu-payune dagangane, nek ra ono testimoni saiki apa ya Bu namanya? Perumpamaannya no pick hoax gitu ya Bu. Kayak gitu. Jadi menurut saya tuh selalu rajin minta testimoni ke customer saya. Jadi seumpama ada yang beli nih, padahal cuma beli 1 ini ya saya lebay, tak foto gitu, tak iming-iming kan ketok laris ya Bu. Nggak apa-apa, pencitraan memang harus seperti itu orang jualan Bu. Nggak mungkin kalau untuk awal-awal kan kita langsung laris gitu, nggak mungkin ya Mbak Arum. Pasti dengan apa ya, grafik yang dari bawah banget, sok rapayu banget. Kadang-kadang rapayu nge-share sik wingi ngoten niku nggih Pak. Nah, itu tuh kan untuk apa ya? Untuk menarik. Oh, berarti Mbak Putri ini bendino payu terus to ngoten niku. Padahal niku foto kapan nggih mbuh mboten kertas gitu. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu, itu terus terang ya. Jadi nggak perlu kita tuh malu, orang kita itu mempertahankan bisnis kita gitu. Milik kita sendiri, bukan milik orang lain, seperti itu. Lalu saya ketemu dengan orang-orang, karena kalau Gojek itu sehari itu saya boncengnya 10 orang Pak. 10 orang berbeda-beda. Ada yang polisi, ada juga yang guru, ada juga yang
buruh pabrik, ada juga yang ibu-ibu ke pasar. Saya seneng Mbak Arum. Jadi saya tanyain di jalan itu, kita tuh saling sharing cerita gitu loh. Ketemu sama banyak orang tuh saya seneng sekali. Ya itu. Nomornya sekali di save ya Mbak. Iya, jadi saya bawa brosur catering. Saya bawa brosur ini sambel. Waktu itu saya masih merintis kayak nasi box, snack kecil-kecilan gitu ya Bu. Itu saya bawa brosurnya. Sampai yang naik Gojek tuh, mbaknya itu sebenarnya sales nopo tuh kok nopo-nopo digowo. Ya bawa sambel juga Bu. Jadi nanti kalau ada pesanan dadaan nih di WA, Mbak saya pesen nanti jam 3 sore, Gojek itu tak matiin dulu aplikasinya, saya pulang bikin sambel kayak gitu Bu. Jadi selalu fresh. Nggak tahu saya kok ya bisa ngelakoni seperti itu bertahun-tahun itu. Saya sendiri juga nggak tahu. Mungkin kalau sekarang nggak bisa Mbak Arum. Sekarang malah apa ya, nggak seperti dulu lah, seperti itu. Oke, next. Nah ini waktu tahun 2019 ya, ini yang sebentar saya cerita dulu sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini saya sudah dipertemukan dengan apa ya, tadi Mbak Arum bilangnya Arjuna, sebenarnya bukan Arjuna. Ya, dipertemukan dengan orang yang tepat, lebih tepatnya seperti itu. Dan mungkin kalau orang bilang, saya juga belum tahu sih Bu, ini jodoh atau anu ya, kalau jodoh itu yang gimana toh Mbak? Saya juga Frekuensi ya. satu frekuensi ya Mbak, ya nggak tahu. Pokoknya itu saya tuh teman SMA sama suami saya, tapi dulu tuh nggak saling lirik Mbak. Jadi ketemunya juga apa, tiba-tiba, lalu dia bisa menerima saya apa adanya dengan keadaan saya yang seperti itu, yang waktu itu masih merintis banget dan mungkin lukanya belum sembuh ya Mbak. Ya, dia yang menyembuhkan luka saya. Jadi kayak gitu. Ya, sweet banget ya Bu. Padahal aslinya juga nggak kayak gitu. Biar seneng aja itu loh Bu, orangnya yang di belakang ya toh. Sama tahu nanti kalau pulang saya dikasih bunga ya toh Bu. Bunga abang, maksudnya kalau bunga biasa saya juga nggak suka. Oke. Dan saya akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah ini yang dimulai ini Bu, saya menikah dengan beliau, lalu waktu itu dilalai garwa kula niki gadah mobil elek-elekan Bu, mobil Timor nek jenengan ngertos. Niko terus dilalai kok ya rezeki orang menikah mungkin ya Mbak. Lalu pesanan nasi box itu berdatangan Mbak, dari yang tadi yang brosur-brosur tak kasih orang Gojek itu loh. Nah tapi saya masih ngambil Gojek loh Mbak itu. Saya nikah itu saya masih ngambil Gojek, cuman saya udah nggak di sales motor lagi karena nggak enak sama apa atasan saya, kok pernah dodolan motor kayak gitu loh Mbak. Kayak gitu. Jadi saya udah nggak melepas satu pekerjaan, saya memilih untuk fokus di usaha ini, di catering sama di sambel ini tadi ya Bu. Lalu saya mendapat fasilitas dari Dinas Koperasi Sleman untuk mengurus perizinan PIRT dan lain-lain waktu itu ya. Nah itu saya mendapat fasilitas itu, saya manfaatkan, saya mendapat relasi banyak dari situ, dari ibu-ibu UMKM yang lain. Saya bertukar pikiran di Sleman itu seperti apa, gini, dan akhirnya saya diberi job pertama Mbak, catering, yang itu tuh di luar dugaan juga, sama kayak yang laundry tadi tapi ini lebih besar Mbak. Bapak Ibu kalau tahu Pekan Daerah Sleman tahun 2019 yang ada di lapangan Randu Belang Turi Sleman. Nah itu kui Mbak sepele lek aku entuk job ki piye. Mas IO ki bonceng aku Gojek Mbak. Dia turun dari BLK Sleman dulu Mbak. Kok BLK sih, pokoknya ya Pasar Sleman Lurus yang badan keuangan itu loh. Lah dia di situ. Namanya Mas Rizal.
bonceng aku. Loh mbak, kok perempuan kayak gitu? Ya nggak apa-apa toh mas, bisa mbak nganter saya bisa. Oke, bonceng saya toh mbak, gini-gini dia cerita. Mbak tahu nggak catering yang bagus di daerah sini? Wah iki gitu. Nah, ini cocok nih gitu. Langsung bilang buat apa toh mas? Saya itu butuh catering ya mbak. Bingung, itu dia orang Wonogiri mbak. Nah itu Mas Rizal itu minta ke saya itu punya catering mas. Yang beneran. Sekarang ikut saya ke rumah mas, kalau nggak percaya saya ajaklah ke rumah itu bapak Mas Rizal itu. Saya itu di rumahnya suami saya belum punya dapur. Jadi dapurnya itu masih dapur apa? Dapur rumah. Iya mbak ya. Bukan dapur yang kayak sekarang, dapur catering. Nah itu saya mikir juga, wah ini data pencitraan meneh gini kan. Pokoknya tuh serba pencitraan bu dulu tuh awal-awal tuh. Tetangga saya yang masih saudara juga sama suami dilalai gadah catering bu. Pun aku nih cateringnya pun gede waktu itu. Mbak, ini dapurnya di mana? Oh dapurnya di sana mas. Jadi ini rumah tinggal, sana dapur. Padahal kula niku dereng ngrembuki sik duwe catering niku nek arep tak akoke nggon aku ngoten niku dereng kan Bu. Dereng napa? Dereng kula niku dereng ngomong, dereng sempet ngomong ngoten. Yang namanya rezeki itu memang nggak pernah salah alamat ya. Nyatanya seperti itu aja, dia percaya, dia juga apa ya? Maksudnya tuh dia nggak berpikir yang aneh-aneh kok apa cateringnya kok orang yang kene ngopo kok dadak beda omah kayak gitu kan, harusnya seperti itu ya. Karyawannya mana seperti itu kan nggak ada ya waktu itu. Dan alhamdulillah itu pun nggak ribet pak. Jadi langsung kayak saya dibikinin surat kontrak kayak gitu. Saya pikir lagi nasi box yang dibutuhkan itu cuma 50-100 ya kisarannya. Satu hari itu 2.000 nasi box Mbak Rom. Nah gitu. Sekali ya. Nggih. Cuan sekali tapi saya juga momen sekali waktu itu. Nah ini saya rembukan nih sama suami saya. Pak, iki piye iki wong awak dhewe iki ra duwe mobil, ra duwe mosok ya 2000 liar keteke nggo timor ki dan mau lho ngoten niku to. Langsung saya berpikir, ya udah memberanikan diri saya bilang ke saudara saya ini tadi Mbak. Saya bilang, "Mas, iki aku ono job semene. Nah iki jobe saka ngendi, Dik? Pekan daerah Sleman. Ah, kok iso tak cekel. Orang itu tuh malah maido kali kula. Kok iso wong kowe ra duwe dapur, kowe iki ra ndek catering kok iso-isone malah kene sing duwe dapur, duwe perizinan lengkap gitu, Mbak. Ya, betul. Malah nggak ke sini, malah ke saya. Akhirnya alhamdulillah dia mau membantu dan waktu itu di Ampu 2 catering. Jadi dia dan temannya Bu, karena dia sendiri juga nggak mampu kalau sehari 2.000 itu kirimnya pagi, siang, sore. Jadi sehari 6.000 box Bu. Bayangkan, belum sama snack tambahannya, belum sama apa itu air teh. Nah, nek jenengan kertas Bu, kula niku menyediakan apa nih? Wedang teh tok. Pakai jumbo itu loh Bu. Saya ngirim pagi, siang, sore. Gayane kula sik ndek catering gitu Bu. Itu kanu orderan akeh banget. Kula tekan kono migarek video gitu. Gayane testimoni, gayane untuk orderan. Padahal dapur we ra duwe pas niku. Itu Bu. Ya itu yang saya tuh jadi merasa kayak Allah itu lucu ya Bu. Kadang kalau bercanda sama kita itu kayak apa ya? Kowe iki arep njaluk apa to? Sakjane kowe iki menggur takon salah kowe kok angel dadak telat-telat seperti itu. Kadang saya sok nyeneni awak saya sendiri juga Bu. Kadang lupa, kadang ngelantur kayak gitu. Padahal kita udah diberi nikmat yang beribu-ribu. Mungkin kita nggak bisa membayangkan kayak gitu Bu. Ya seperti itu. Dimulai dari, jadi itu Bu, saya langsung bilang aja, saking badine pekan daerah Sleman itu wow, kula saged ndamel dapur Bu. Waktu itu saya dapat laba kalau nggak salah Mbak Arum itu cuma badi loh Mbak, per box berapa gitu, saya lupa pokoknya. Saya bisa bikin dapur catering. Yang di belakang. Iya, yang di belakang rumah itu. Jadi saya punya dapur banyak, terus di catering tenan saiki orang yang pencitraan gitu. Nah itu di situ mulai
orderan masuk, saya bikin produk baru, saya bikin nasi box yang berinovasi, saya bikin semenarik mungkin, saya mulai belajar foto, saya mulai belajar video, saya mulai aktif di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain dengan berbagai macam cara promosi seperti itu. Lalu nggak sampai berhenti di situ, Mbak. Saya itu waktu awal itu berjalan sekitar berapa bulan itu langsung pandemi nggih, Mbak. Lah, saderenge pandemi niku, kula niku nggih dadak celintisan niku lho, Pak, ngedukke mobil. Niku pripun? Gur gara-gara kula niku saking yakine nek ngeterke numpak timur iki wis ra mampu. Gek nek aku rental badine ra sepiro, malah nggo ngerental mobil, nggo bayar sopir ya iki yo kepiye gitu, Mbak. Lah itu lho, gek orderane mlebu terus mlebune lagi itar-itir 50, 40, 30. Kadang kan tak terke nggo motor kayane yo ora wangun to, Mbak. Kaya ora dipercaya ngono lho. Dilalae sales e Honda Melati niku jenenge Mas Setia niku kan gadah nomor kula. Langsung WA. Mbak Putri, ini ada mobil keluaran terbaru ngoten niku. Wah, iki kula kali bojo kula niku ten mriko Bu, moro ken test drive. Nggih manut mawon kula mriku. Kula niku mriko wong loro test drive niku gaya, padahal ra dedet niku. Lah iki piye, Pak? Tenan iki arep tuku mobil iki. Ayo piye manut aku. Waktu itu saya masih bimbang. Saya minta pendapat ke bapak saya, ke bapak angkat saya ya. Pak pripun niki, kula nganu pun wayahe tumbas mobil dereng. Ya kayane wis no, lah wani ora. Nggih wani mawon wong kula ken biyen ki mung waton wani kula niku to, Mbak. Jadi enggak ada apa ya namanya? Enggak tahu, saya itu enggak ada sedikit pun ketakutan untuk apa ya, mengambil suatu resiko walaupun itu menurut saya tuh resikonya besar seperti itu loh. Karena mungkin ya dari dulu udah terbiasa dengan apa ya Pak namanya nek uang ki dijeglongke, diblesekke, diidak isih meneh pokoke ngoten niku tuh pun biasa ngoten lho Pak. Dadi kaya kula ki ra duwe wedi ngoten niku. Nah, seperti itu. Lalu saya memutuskan beli mobil baru. Saya mau nggak mau harus fokus. Bagaimana caranya? Waktu saat pandemi itu kan semua terpuruk deh Pak. Ya ini selingan. Iya biar nggak ngantuk ya. Oh Bapak Ibu ngantuk ini, saya ngomongnya kecepatan ya. Maaf ya Pak, ini malah kayak OVJ ya. Nggak apa-apa. Tapi biar apa ya, saya memang orangnya kayak gini Pak, nggak. Karena ya mohon maklum karena saya mungkin apa ya Mbak, bukan lulusan terbaik dan mungkin kata-kata saya banyak yang apa kurang berkenan, mohon dimaklumi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ini saya apa adanya, saya memang seperti ini. Jadi saya apa ya, saya share semua pengalaman saya yang sudah terjadi di bisnis ini ya seperti ini apa adanya kayak gitu. Oke. Nah ini Pak, gaya banget gitu. Saya ini sok jilbaban, sok boten apa-apa nggih Pak. Tapi memang kayak gitu nggih. Ngapunten belum istiqomah gitu. Walaupun saya masih berusaha istiqomah, ning dilalae garwa kula niku sabar gitu Bu. Biasanya nek wong kaya kula katene ditemokke kalih sik tiyang sabar dadine langgeng gitu. Cobi nek Mas kula mboten sabar wae sembuh Bu niku. Nggih. Niki kula nganu Bu niki jualan risol mayo. Nah itu, ampun dikira kok kula duwe keahlian damel snack nggih Bu, mboten. Dados kula niku iso gawe risol mayo, terus melih Mas di next lagi. Nah niki payek, iso gawe payek. Niku ki kula ki coba-coba. Dari YouTube. Iya dari YouTube, bener banget Mbak. Dari YouTube coba-coba. Awalnya itu mesti ra enak dhisik, gitu. Ra enak ning tak dom-domke. Suwe-suwe enak Bu, ning saya tuh punya target. Pokoknya uji coba itu hanya seminggu. Seminggu kudu enak, piye carane mbuh luweh, pokoknya kudu enak. Dan saya beranikan untuk menjual ya Mbak.
Tapi pernah juga ketika sudah orderan masuk banyak overload, karena saya masih tak tandangi sendiri semua-muanya itu loh Mbak, masih tak tandangi sendiri, jadi kan kayak nggak fokus mungkin ya. Kalau bikin kue, bikin snack-snack gini kan harus moodnya baik ya. Nggak tahu kenapa kalau dulu saya dapat pesanan kue gitu, kalau moodnya pas nggak baik itu nggak jadi loh. Saya pernah loh Bu bikin donat bomboloni, tahu nggak Bu? Donat yang ada isinya coklat bisa mencotot itu loh. Nah itu saya itu open order, fotonya itu saya minta ke teman saya jualan donat. Wah iso ya nek men gawe donat kaya ngene iki. Bang no tak order ke kancaku terus tak gawe dhewe to Mbak Arum. Gayane gawe dhewe. Itu orderan 200 niku Bu. Dikirim jam 7 esuk. Kula damel ki Mbak. Jebulno wong gawe donat iki ora segampang kuwi. Profitnya itu loh Mbak, tak tinggal turu jam 3 esuk ngantek melar sampai apa ya, baunya itu kayak ini tape itu loh Mbak ya, jadi terlalu mengembang. Nah, saya panik toh Bu, itu udah jam 5 subuh, kudune wis digoreng, kudune diterke kira iso. Saya melayu ke pasar Bu, pasar Cebongan. Kula pados donat niku, tak tukoke. Lah ketemu nih gereja kula meneh. Lah kok dadak ya Mbak Putri, kok ora ngabari nek ana pesanan semene. Ambuh iki Mbak wonge ya dadak. Padahal niku kula gara-gara kuwalat kali kanca kula niku. Soalnya gara-gara dia reka-rekane gawe dhewe gitu. Makanya jangan coba-coba Bu yang bukan passionnya, jangan seperti saya, jangan ditiru ya Bu. Itu pernah menjadi pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Jadi mulai sekarang saya lebih berhati-hati kalau menerima orderan gitu Mbak. Kalau apa ya, sesuatu yang sudah saya kuasai kayak nasi kayak gitu-gitu oke lah Bu. Maksudnya tuh apapun mintanya lauk apa, alhamdulillah aman sampai saat ini seperti itu. Ya, next Mas. Nah ini karena pandemi ini mumet kula Bu. Duwe mobil anyar gitu, mosok duwe mobil anyar, nek iki meneng wae ra duwe duit nggo bayar. Wong niku untung kula mboten leasing lho Bu niku tuku mobil niku. Tapi kur Mbak lagi-lagi jadi saya itu sahabat Mandiri dan BRI ya Bu. Itu saya bekerja sama sejak dahulu, itu beneran itu nyata. Nah itu saya dapat kur dari Mandiri untuk beli mobil kan hubungannya agak ringan ya Mbak. Nah itu, tapi saya harus mikir piye iki ben aku iso ngangsur mobil. Mosok sendiri mobil hanya kok ranti pendapatan ya ora iso tuku bensin to Mbak. Bingung kayak karyawan iki tak gaji piye. Itu kan saya udah punya karyawan Mbak waktu pandemi itu sekitar 4 orang. Oke. Jadi saya menghubungi teman-teman saya semua. Saya mulai kayak event-event wedding di cancel, pandemi itu kan di cancel ya. Saya dapat event di Kagama, wedding di Kagama itu lumayan besar itu Mbak. Saya wes seneng itu udah DP separuh, akhirnya di cancel ya Allah Mbak Arum. Di cancel bapak kuwi ora gelem ijoli duit transport Mbak. Jadi ayal-ayalan. Iya, mintanya dikembaliin 100%. Padahal beliaunya itu juga dosen ya Mbak. Ya itu. Tapi saya nggak apa-apa lah. Saya ya udah Pak, saya kembalikan 100%. Jadi waktu pandemi itu nggak cuma saya, mungkin ibu-ibu semua juga mengalami ya Bu. Kesulitan, keterpurukan dan muter pikiran ini arep ngopo gitu ya Bu. Waktu pandemi itu, kalau saya boleh tahu mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian waktu pandemi itu juga gimana? Menurun betul? Terjun payung ya. Bahkan banyak banget yang gulung tikar Mbak Arum. Teman saya itu banyak yang alat-alat cateringnya itu sampai dijual, sampai armadanya dijual. Saya sangat bersyukur karena alhamdulillah catering saya itu ketolong sama ini Bu. Pandemi, orang-orang kan pada di rumah, pada hamil toh Bu itu. Nah, pada pesen nasi kenduri. Nah itu, pesanan saya tuh nasi kenduri terus. Waktu pandemi itu saya bertahan dari itu Mbak. Jadi nasi kenduri,
akikoh, bar akikoh lah mesti terteren gitu mbak, ayam utuh. Namun 3 itu mbak. Untuk yang nasi box, apa piknik, rekreasi tuh cancel semua mbak, batal semua. Tapi saya juga nggak nyerah mbak, tetap tak tambal pakai ini. Saya jualan apa? Risol mayo, peyek, itu saya COD kan sendiri mbak. Jadi yang catering di rumah tetap jalan, yang apa, yang masak dan yang nganter ada pegawai saya. Lalu saya fokus ke ini, penjualan snack-snack seperti ini. Mau next mas. Nah ini kekuatan doa dan cinta. Apa ya bu? Kalau menurut saya gimana ya, usaha itu atau mungkin pekerjaan yang sedang kita geluti itu, kalau kita sama orang yang tidak tepat itu juga tidak akan berjalan mulus gitu loh bu. Jadi saya bisa sampai seperti ini itu juga karena dukungan dari mungkin tim-tim saya. Ini saya kan setelah pandemi berlalu ini kan saya kan langsung mulai ya mbak ngeritis jadi muah dadakan gitu mbak. Sebelum itu tapi saya udah ini bu, gaya-gayanya nggih nopo make upi wong ngeten niku lho bu, tapi namun bermodalkan yang make up ala kadarnya gitu. Karena dulu saya juga sering dari YouTube juga, cuma belajar-belajar gitu mbak. Terus kok dilalai yo payu ngoten lho bu. Terus orang-orang itu juga percaya gitu sama saya. Terus akhirnya saya memberanikan diri itu untuk membuka job itu make up mbak, nggih, membuka job make up. Kalau untuk dekorasi dan lain-lain itu masih punya teman saya mbak waktu itu. Next mas. Nah ini after pandemi ya bu. Ini saya mulai bangkit, saya mulai merintis, dan ini karyawan dan keluarga saya waktu itu kalau nggak salah apa namanya buka bersama mbak waktu itu. Nggih. Jadi wis rada gaya mbak. Dadi iso jajake wong akeh gitu. Gayane nek ditakoni muni ngene, wah saiki Mbak Putri duwe catering ya, padahal ya udah ora ngerti gitu mbak. Biyen ki cateringnya ya nek dikatakan ya ming abal-abal lho gitu Bu. Wong ming cilih jenenge wong gitu mboten ngene dhewe. Itu saya udah mulai ini lumayan lah waktu itu setelah after pandemi. Nah ini Bu, ini job catering pertama saya yang besar. Maksudnya itu bisa diakui publik mbak. Jadi ini loh Bu, lihat Bu, saya tuh sampai pencitraannya pol-polan ini loh Bu. Saya sampai dandan ini kayak sinden gitu. Biar apa? Biar beda dari yang lain Bu. Jadi ya kalau orang punya catering lain itu dapat orderan catering habis ubeng nyiapke catering toh mbak. Nek kula mboten. Nggih maca. Saya itu sibuk apa ya namanya? Bagaimana caranya saya itu beda kayak gitu. Saya selalu berpikir seperti itu. Saya nggak mau sama dengan yang lain-lain tuh, nggak mau sama. Jadi sampai sekarang catering saya itu Mbak Arum, kalau catering wedding kayak gini, saya pasti tawarkan ke calon mantannya, Mbak, jenengan pengennya sing boros apa sing ngirit? Saya pengennya yang ngirit Mbak Putri, yo pasti toh Mbak. Kalau orang ditawarin pasti kayak gitu. Gini Mbak caranya, saya kasih free pramuladi, dilalai ponakan kulo, saudara-saudara saya itu loh dari sepupu-sepupu itu kok yo dilalai seumuran umurnya, lalu nggih alhamdulillah kalau dikatakan good looking juga ya Mbak. Nah itu saya tarik Bu, jadi Bapak Ibu, jadi mereka itu saya tarik untuk menjadi pramuladi, hanya sekedar saya pajang Bu. Saya make upin, saya pakaiin seragam yang sesuai tema. Jadi kalau weddingnya Jawa, mereka saya pakaiin kebaya. Kalau weddingnya internasional, mereka saya pakaiin jas. Kalau enggak juga rompi atau pokoknya ya ada raja cintanya seperti itu. Itu menjadi nilai plus Mbak Arum untuk yang di catering saya. Jadi padahal itu namun kamuflase Bu. Kamuflasenya gini Mbak, dia itu nyidukke nasi, nyidukke lawuh. Nek prasmanan niku nek do nyiduk dhewe-dhewe lak do muntuk-muntuk niku to Pak. Ha niku
boros-borosi. Niku kan maraknya sing duwe gawe niku kan jebol gitu. Nah itu saya jelaskan di awal. Jadi mereka itu ada gini nih. Oh ya berarti nek wedding pengen ngirit pakai Raja Cinta aja kayak gitu Bu. Jadi mereka udah getok tular ke saudaranya, ke tetangganya. Aku loh wedding nih Mbak Putri gore itu entek semene. Mosok toh zaman saiki kok main entek semun. Wilah tenan, tak kenal deh po. Ngoten niku lho Bu. Jadi saya tuh lepayu itu gara-gara kayak gitu. Itu perlu digarisbawahi ya Bu. Jadi marketing yang paling bagus menurut saya itu dari mulut ke mulut. Itu lebih dipercaya, lebih diakui, lebih apa ya? Intinya tuh nggak hoax gitu ya Mbak. Kalau cuma foto, ya foto juga penting Bu. Foto, sosmed itu memang penting. Tapi menurut saya kalau repeat order itu lebih bagus ya Mbak. Oke, next Mas. Nah ini job kedua kalau nggak salah. Ini wis gaya banget nih kalau Bu, gitu. Niki job kedua ini pun komplit Mbak ini pakai WO. WO niku Bu dadaan dia. Pesertane WO niku sinten? Nggih ponakan kula niku wau dadi kula niku mboten ngagem tiang-tiang sanes. Wong kula niku mboten duwe kanca sing istilahé niku berkompeten di bidangnya. Jadi hanya otodidak, saya sendiri meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya bisa memotivasi saudara-saudara saya, orang di sekeliling saya untuk bisa menjalankan bisnis ini Mbak, di bidang ini. Jadi adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri yang cewek, lalu ada ponakannya suami saya yang seumuran itu Mbak. Pokoknya yang pertama itu tampang dulu Mbak, tapi ya juga dibarengi dengan potensi. Kita tahulah kalau orang ini tuh mampu, paling enggak itu dia berani tampil seperti itu. Nah itu yang sangat penting ya itu. Dan alhamdulillah kok nggih acaranya niku sukses Bu. Kula angsal testimoni saking niki mantene Mbak Vina nek boten salah ten gedung pundi niki daerah Wirokerten Mbak. Walaupun gedung serbaguna tapi waktu itu tamunya sekitar 500. Jadi lumayan loh Mbak untuk awalan. Dan iya untuk awalan banget. Dari itu acaranya sukses. Dari sinilah saya keangkat Bu, seperti itu untuk catering weddingnya gitu. Ini dekorasi masih dekorasinya orang, saya akuin punya saya, tapi kan orang taunya ini punya Raja Cinta, padahal Raja Cinta nggak punya dekorasi Bu, cuma kerja sama kayak gitu nih. Oke, lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi Bu, ini terusannya dari Pekan Daerah Sleman tadi Mbak Arum. Itu acara apa ya, pokoknya menyambut Pak Sri Sultan waktu itu. Nah itu saya seneng banget Mbak dapat orderan ini. Kadose niku menyambut Pak Sri Sultan, kadose pun WOW nggih. Padahal saya udah serempong itu mempersiapkan segalanya. Kadose Pak Sri Sultan diaturke kalau makannya harus nasi merah, harus gini, harus ada patangannya sebelum beliau makan pun ada protokoler ya Mbak. Yang ini dulu kayak gitu. Lah mak pleken nih pas hari-hari ku mboten rawuh Mbak. Kula wis gebrobyos, kula wis ngasek kula le ceriwis kalih bocah-bocah niki kowe kok aja ngantek ngene iki, kowe aja ngantek ngene iki ngantek do bingung, ngantek do gupuh do ra sarapan lali ra sarapan Mbak. Niku kula jan ngelingi tenan waktu ini. Tapi kula nggih bersyukurnya sebenarnya dibayar, nopo eventnya lancar, nggak ada kendala seperti itu. Ya ini Bu, waktu ini saya masih apa ya, masih kurus nih, belum mekar seperti sekarang. Ya Mas, lanjut next. Nah ini, bagaimana cara bertahan di era gempuran persaingan? Nah mungkin Bapak Ibu juga sekarang baru mengalami ya Bu. Kalau persaingan itu di dunia bisnis, apalagi kayak saya catering wedding itu muah dadakan tuh banyak banget Bu. Nah itu saya sampai pusing ya Mbak. Muah dadakan, mau bikin press list yang murah udah biasa, yang lebih murah masih banyak. Sedangkan kan make up itu nggak murah Bu. Harga make up itu mahal semua sekarang. Bagaimana kita bisa membuat
harga murah dengan kualitas bagus. Kita dituntut seperti itu. Tapi ya gimana Mbak Arum? Jadi awal itu memang kita tuh harus banyak berkorban ya dalam semua hal, dalam usaha apapun. Poin pentingnya kita tuh harus berani berkorban dulu Bu, untuk mencapai sesuatu hal yang mungkin itu nanti di luar dugaan kita. Gitu. Kayak gitu. Next. Nah, niki Bu. Niki manten kula pertama sing kula dadani dhewe. Menurut jenengan pripun? Ambyar, lumayan apa pripun, Bu? Pertanyaannya kenapa mau Mbak ya? Oh, kenapa mau? Gini Mbak, soalnya ini namanya Mbak Fafa. Jadi saya itu masih inget banget siapa aja yang order di tempat saya itu, saya berkawan baik. Bahkan ada yang sampai kayak saudara sendiri gitu loh Bu. Padahal yang order wedding, catering macam itu. Ini namanya Mbak Fafa. Mbak Fafa itu nggak punya keluarga Mbak. Jadi pasrah bongkokan sama saya. Jadi Mbak pokoknya kula aja ngerabi, kula ndek semeten iki piye carane. Wah iki kesempatan iki, wong wis percaya banget karo aku iki. Tak make up dhewe gitu, tak kon milih klambine dilalae wong tak kon milih ra gelem. Niki kula bajune wis tesih sewa Bapak Ibu. Masih sewa ini di tempat tetangga saya yang minim sekali harganya. Momen nggak mahal lah pokoknya waktu itu. Saya bikin paket wedding 5 juta Bapak Ibu. 5 juta ini pun kali catering loh Bu. Nek cateringnya piringan, boten prasmanan. Nah, kula tombok nek prasmanan. Piringan pun enten snack-e gitu Bu. Pokoknya tak gawe sing kode napa nggih kados jaman biyen iki lho Bu, piring terbang. Nah, ngoten niku. Namun sederhana. Cuma apa ini di rumah. Di rumah. Ya. Nah, ini terus ini waktu apa ya? Oh, ini waktu saya punya dekor awal Mbak. Ini dekor tunangan, dekor kayak dekor apa ya, engagement kayak gitu ya. Kayak gitu. Apa sih namanya Mbak? Engagement ya. Engagement, saya sukanya engagement ya Bu, enggak engagement. Ya ini. Lah, ini Bu, ini di tahun 2021, sekitar tahun 2021 ini WO saya udah berkembang, udah WO tenan Bu, mboten etok-etokan. Tadi pun melalui beberapa job dan kami, oh ternyata jadi WO itu nggak semengerikan yang kita bayangkan. Ternyata itu yang penting tuh mantannya ora rewel gitu, acaranya lancar. Sepenting mantannya niku mboten kokean request niku aman Bu. Nggih, dadi niki pun catering temen kula, WO nggih juga tempat saya ini ponakan saya Bu, sama adik kandung saya sendiri yang jadi WO-nya saat itu. Ya, next Mas. Nah, niki Bu. Ini saya yang tengah. Pangling gitu mesti. Kok biyen koyo ngene saiki dadi koyo ngene. Kula nggih gumun deh. Gitu. Baik, Mbak. Pripun? Perkembangan. Gizi menjadi baik gitu. Nggih. Nah, ini mulai apa? Mulai berkembang, cateringnya semakin bagus, omsetnya semakin meningkat Mbak. Pokoknya waktu itu, pokoknya saya senang sekali waktu itu. Nah, ini juga job-job yang terus berdatangan Bapak Ibu. Nggak semua saya sertakan ya, ini cuma beberapa aja. Nah, ini tahun ini, iya tahun ini ya Bu, langsung meloncat ke tahun ini. Ini saya dapat waktu sampai jam berapa sih Mbak? Aman, Mbak. Oh aman, oke. Ya, ini kenapa saya bisa dapat job ini ya Bu. Tapi sebelum job ini tuh saya udah sering kerja sama Teleperforma. Ini kebetulan tuh teman saya Mbak Arum. Dia kerja di situ dan dia yang ngurusin makanan untuk pengadaan makanan di situ. Oke. Dan ini job mereka terakhir di bulan kemarin. Itu ada 900 tumpeng mini, Mbak. 900 tumpeng mini itu dikirim ke Jogja dan Solo waktu itu. Nah niku kula nggih bingung liar nggawa, Pak. Tumpeng mini iki pripun lajeng nggawa nek wadahe bunder-bunder ngoten niku. Ajeng ditaleni nggih merucut nggih to. Kula akhirnya ra kurang akal, Pak. Kula pados
kerdus rokok gitu segede-gede ini kula tumbasi jebul regane larang mbak kerdus rokok niku kula tek mubeng toko ngendi tak goleki kerdus rokok iki kok minimal regane 5.000 ya wis lah iki tak tukune wae bar niku muncul lagi keraguan mosok makanan kok dibuntel kerdus rokok toh gitu pasti kayaknya itu nggak pantas gitu loh tapi ya gimana lagi ini ku namung salah satunya jalan itu kerdusnya jawaban ini kula tutupi mbak biar nggak kelihatan Rokoknya. iya rokoknya nggih niku ya next mas kunci agar bisnis kita tetap stabil next nah ini menurut saya kunci agar bisnis kita tetap stabil itu adalah doa usaha yang tidak henti-hentinya dibarengi dengan inovasi Bu. Jadi kita jangan jangan malas berinovasi, membuat promo, membuat hal-hal yang menarik yang belum ada. Jadi ampun kok seumpama saya seneng nih ngeliatin statusnya teman saya yang sama-sama buka catering. Kalau orang itu kalau lihat status jual Sabtu cuma jualan terus ngoten niku nggih Mbak. Kan jelek nggih koyo wong ndondomi niku lho status akeh banget gitu. Alah Mbak Putri ki mau ngesar akikah, wedhus dibelah, iwak pitik ngantek jelek gitu ngoten niku terus kadang-kadang itu saya selingi. Kadang gimana ya, tapi nggak semua orang sih pede ya kayak saya. Kalau saya pede Bu, jadi saya bikin konten yang bikin mereka tuh Mbak Putri itu kok jenenge ora isin tau ngono tapi ra apa-apa Bu. Mereka mungkin memandang wah iki honore Raja Cintai rada ngono apa piye ngoten. Nggih mboten napa-napa, tapi dengan begitu tuh kita membangun kedekatan mereka terus mau WA gitu loh Bu. Mau WA, Mbak lagi kenapa toh galau kok? Padahal saya nggak galau Bu, saya cuma bikin kata-kata itu loh Mbak, gayanya kata-kata mutiara, kayak main dikira galau, padahal aku ora galau. Kan itu mengundang orang bertanya, Mbak ada masalah apa? Nah saya tuh nggak ada masalah apa-apa Mbak, oh cuma pengen buat aja kayak gitu loh. Memang kadang-kadang kita harus jadi orang nyeleneh ya Bu, biar orang itu tertarik. Karena kalau tiap hari kita cuma nge-share dagangan kita, yakin orang itu bosen, pasti bosen. Umpama nih sekarang yang baru ngetren di TikTok, Bunda Korla, ya kita harus bisa jadi kayak Bunda Korla, tapi nggak harus meniru yang negatifnya ya. Tapi minimal kita ngambil sisi positif, dia itu lucu, dia itu jadi kayak mewakili perasaan ibu-ibu se-Indonesia kayak gitu ya Bu, seperti itu. Next, nah ini. Sampai saat ini Raja Cinta Group masih berdiri. Wah gaya banget ya Bu, namanya Raja Cinta Group. Saya itu kalau nyebut Raja Cinta Group ini koyone piye Mbak? Koyone Rawangun lho Mbak. Niku yo piye lho jarene kancaku, Mbak Wangun iki Raja Cinta Group to Mbak. Soalnya pripun Bu? Raja Cinta Make Up, Raja Cinta Catering, Raja Cinta Wedding. Bingung kula ngasihan, Instagramnya ono papat. Upload nih masih bingung loh, gawe story nih lho Bu bendino. Mikirnya pendak esok saat ini tak jadwal. Jam 8 nih kudu gawe siji-siji rakelan siji iki kudu upload story loh. Niku. Terus akhirnya saya membungkus dalam satu namanya Raja Cinta Group. Biar mudah diingat, biar mudah untuk mencari seseorang kan untuk mencari apa tuh kayak jenenge Raja Cinta kayak gitu ya. Mereka lah Bu penguat saya untuk sampai di titik saat ini saya masih bisa berdiri sendiri untuk mencari rezeki yang alhamdulillah berkah, bisa mencukupi, bisa bisa berbagi, bisa berguna untuk sesama. Dan saya yang paling speechless sampai saat ini Mbak Arum, ada 8 orang yang bergantung di bisnis saya ini Mbak sampai saat ini. Itu yang sangat saya syukuri. Bukan dengan besarnya usaha yang saya miliki,
Tapi saya itu rasanya kok iki lho aku ki dijaga ke wong wolu iki lho. Nek aku ki ora obah, nek aku ki ora action, nek aku ki ra iso gerak, anjuk tukang masakku ki dar mangan saka ngendi. Itu Bu yang luar biasa saya syukuri, dan itu tidak luput dari doa kedua orang tua saya, support dari suami saya, dan tentunya anak-anak dan semua tim saya. Mungkin ya sedih ya Bu. Ya, mungkin itu sedikit banyak cerita dari saya Bu. Cerita aja, ini bukan motivasi tapi hanya sebuah cerita. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Janganlah menjadi orang baik, jangan patah semangat jika diremehkan, karena dulu saya Putri Yana Perwitasari yang bukan seorang apa-apa, bahkan saya dipandang rendah, dipandang hina, saya bisa mewujudkan semua itu berkat izin dari Allah. Seperti itu. Monggo jika ada pertanyaan Mbak. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mbak Putri dong. Wah, luar biasa ya Mbak Putri. Sebenarnya ceritanya pasti panjang banget ya Mbak Putri ya. Tapi ini kita karena keterbatasan waktu dan ceritanya sangat real sekali Bapak Ibu. Jadi kita memang menghadirkan narasumber yang dia ceritanya satu tidak dibuat, dua tidak diloncat, dan itu benar-benar berawal dari akar seperti itu ya. Dan ini tadi saya petik dari beberapa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Mungkin di off-kan dulu Mbak Putri. Nah, ini ada beberapa yang saya simpulkan dari Mbak Putri. Ini kebetulan sangat-sangat berhubungan dengan pertemuan kemarin Bapak Ibu, yaitu masalah perizinan. Nah, ternyata Mbak Putri ini melakukan, saya merangkum di beberapa pengisi acara, dan termasuk disampaikan oleh Mbak Putri adalah berani bertindak terlebih dahulu baru ngurus izinnya. Jadi orang sekarang itu banyak banget ya ngurus izinnya, komplit izinnya, tapi tidak menghasilkan. Bahkan sekarang izin aja mahal Bapak Ibu. Nah, yuk dicoba dulu baru ngurus izinnya. Lalu bagaimana cara berkembang berbisnis dengan baik? Itu Mbak Putri bloko, dan saya juga nggak enak ini nanti ngasih rewardingnya ya. Bahwa bisnis yang bagus dan berkembang adalah diperbanyak relasi, inovasi ya, dan yang paling poin ketiga yang saya garisi, benar-benar saya garisi Bapak Ibu, yaitu nggak boleh malu. Benar-benar nggak jadi muka tembok tadi ya Mbak Putri ya. Jadi benar-benar harus kreasi inovasinya itu benar-benar harus bergerak, dan yang terakhir adalah muka tembok dan bertanggung jawab. Karena di belakangnya Mbak Putri ada orang-orang yang bergantung pada nih loh, pikirannya aku hari ini dan bulan ini mau program apa sih, kayak gitu ya Mbak, seperti itu. Lalu juga ada poin juga Bapak Ibu, jadi baking dan cooking itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi Mbak Putri ini sama persis saya, ada bisnis keempat, namanya adalah Lauk Saku Group juga. Dan itu juga saya tidak megang sendiri, saya juga pasrahkan ke orang. Itu benar, baking dan cooking itu berbeda. Jadi tadi Mbak Putri cerita bahwa Mbak Putri nggak bisa bikin donat. Tenang aja Mbak Putri, gak cuma Mbak Putri, ada saya bikin brownies jadi bantet ya kan. Gitu ya. Jadi ternyata kita ini ahlinya nasi aja Mbak, gitu ya, nasi aja sama cemilan. Baik, lalu juga berawal dari hal modal. Ini Mbak Putri berawalnya benar-benar dari modal kecil Bapak Ibu, nggak cuma ngomong doang, tapi benar-benar berawal dari hal kecil. Contohnya, terima orderan besar dulu, baru mikir gimana caranya nutup orderan itu. Modalnya apa Bapak Ibu? Presentasi secara direct itu namanya Mbak. Jadi kita mengenal yang namanya adalah present direct. Itu artinya adalah B2B, atau kita ngomong langsung sama orang, kenalan langsung sama orang. Kadang orang itu memiliki kemampuan itu dua Bapak Ibu.
orang ini sama-sama ekstrovert, bukan introvert, kan lagi ngehits banget ya introvert ekstrovert. Tapi ada yang dia jelas dan paham ketika ngomong B2B atau orang ke orang, ada yang dia pintar ngomong lebih banyak orang lagi. Nah, Mbak Putri melakukan jalan yang paling dan percaya diri kalau aku pasti bisa lewat jalan ini, yaitu B2B. Dan itu lebih horor sebenarnya Bapak Ibu. Karena apa? Benar-benar 2 orang hanya internal gitu ya. Terus bisnis apa Mbak? Iya gini. Saat itu juga kita langsung talk aktif antara dua belah pihak, ya kan Mbak Put? Tapi kalau banyak seperti ini, Bapak Ibu tidak hanya aku sama Mbak Sherin, aku sama Mbak Putri, tapi banyak orang yang memahami apa yang kita sampaikan, kayak gitu loh. Jadi beda antara keberanian itu. Nah, keberanian ini yang dimiliki sama Mbak Putri. Saya tuh nggak pernah takut Mbak untuk memulai sesuatu, karena apa Bapak Ibu? Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang berani bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu nggak usah mimpi untuk besar bisnisnya ketika diberikan tanggung jawab kecil saja, itu mempertimbangkan bagaimana saya bisa melakukannya. Kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab pada Mbak Putri. Mungkin ada yang tanya, Mbak Putri sekarang cara berbisnisnya lebih ke arah sosial media kah, dan sosial media kah apa saja yang sudah dilakukan oleh Raja Cinta? Atau mungkin Bapak Ibu mau tanya, Mbak, sekarang atau bagaimana cara membentuk WO itu, mulai dari dekor, mulai dari catering, sampai Mbak Putri bisa MUA, sampai yang tadinya tencromet gitu ya, sampai bagus banget. Dan ini saya hitung tadi beberapa tahun berkembang, itu mulai 2016 berarti ya Mbak Putri yang benar-benar fokus ya. Dan sekarang baru 2022, berarti baru 6 tahun Bapak Ibu Mbak Putri berjalan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berapa tahun kita hitung, berarti apa? Setiap manusia itu harus punya akselerasi hidup ya, jangan menunggu. Nah kayak gitu. Baik Bapak Ibu, silakan, ada pertanyaan mungkin? Ada Bapak Ibu? Ada? Tanya aja Bapak Ibu, mumpung tidak bayar 3.500.000. Mumpung tidak bayar 5.500.000. Ada loh Bapak Ibu ya, langsung ketemu narasumber, Bapak Ibu harus keluar jutaan rupiah loh ya. Nah ini mumpung narasumbernya tuh lillahi ta'ala ya kan. Saya pertama kali bilang sama Mbak Putri, mau nggak sharing tentang usahanya? Gimana Mbak? Saya cerita. Tapi kita nggak bisa bayar mahal loh Mbak. Gitu ya. Oh ya Mbak, siap, saya akan cerita apa adanya. Nah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tapi ini ada yang tanya Mbak ya, tapi via WA. Oh, via WA. Tapi sudah tak catat di sini. Iya. Nah sekarang tadi yang sudah saya singgung, Mbak Putri kira-kira saat ini itu menggunakan pemasaran media apa saja, dan bagaimana cara atau mempertimbangkan antara cara pertama itu kan offline ya Mbak, karena kan B2B ya, atau lebih mudah dengan sosial media. Itu saja Mbak. Ya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk pemasaran itu dengan sosial media atau dengan langsung ke orangnya, menurut saya, kalau saya sendiri ya Mbak, saya lebih mantep, tetap lebih percaya yang B2B itu tadi Mbak, karena kita ketemu orangnya langsung dan itu sudah terbukti Bu, terpercaya. Jadi pelanggan catering kula niki repeat order. Niku wae Bu, sing kula aturi, kalau kita dapat order jangan lupa minta testimoni. Nah, niki saya telat Mbak. Jadi ini saya tuh sampai lupa ya, saking apa-apa tak urusi sendiri tuh loh Mbak. Jadi kadang itu kan apa ya, kayak sepele, kita minta ulasan yang di map itu loh Mbak. Nah itu ternyata pengaruhnya sangat bagus untuk bisnis kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot gitu loh Pak. Jane awak dhewe testimonine oke. Sing do seneng karo masakane nggih kula niku kathah. Ane nek ra ono tulisan, ra ono fotone kan niku wow dikira hoak niku wong nggih Bu. Jadi dari situlah mereka ternyata tuh banyak banget yang order ke saya dari situ Mbak. Lalu untuk
media sosial seperti Instagram, Facebook, Ads, saya mulai pakai kayak gitu, itu juga belum lama Mbak Arum. Jadi awalnya saya tuh kurang memahami, waktu saya tahunya juga kalau Facebook itu tinggal upload, nge-share, tahunya ke jual beli barang bekas kayak gitu, jual beli apa marketplace ya. Itu aja kalau adminnya sirik saya di-banned Mbak, nggak salah apa-apa di-banned. Tiba-tiba masa pelanggaran apa itu namanya? Betul, beberapa Nah, di negara tidak bisa tayang ya. padahal itu saya kan ya jualan makanan Mbak, bukan organ tubuh gitu. Kok aneh kok saya di-banned itu sampai ada berapa bulan loh Mbak saya nggak bisa posting. Ya, terus saya kalau kesah ke teman saya yang beliaunya sedikit banyak mengerti tentang seperti itu. Kowe kudune iki iklan berbayar, jenenge Raja Cinta ora gelem iklan berbayar kok ngono Mbak. Saya digituin Mbak. Oh lho emang iso toh? Yo iso lah. Oh ya saya mulai itu saya belajar. Saya disuruh ikut Gapura Digital Mbak. Oh, oke. Gratis itu Mbak, nggak bayar. Jadi kayak apa Forkom dulu Mbak. Nah itu saya mulai aktif di situ, saya belajar di situ. Ya ini tadi kayak dapat apa ya ilmu yang jualan di Tokopedia, Shopee, kayak gitu Mbak Arum. Jadi mulai saya sekarang sudah mulai mengembangkan ke media sosial dari arah situ. Berarti Bapak Ibu kalau di setiap kabupaten itu ada dinas ya, tadi Mbak Putri bola-bali menyebutkan ada UMKM yang mensupport ya dari pihak dinas, itu juga Bapak Ibu bisa mengikuti. Betul. Jadi intinya adalah tidak usah membatasi pergaulan. Ya, jadi pergaulan kalau dulu kan waktu kita masih muda kan dibatasi pergaulan karena kita masih bahaya. Tapi kalau udah bisnis seperti ini adalah diperbanyak pergaulannya, pertemanannya, sehingga repeat order itu yang ditunggu. Betul Mbak Putri, betul sekali. Dari bisnis apapun itu ketika dipuaskan dengan kemampuan usaha kita, maka dia akan menggunakan jasa kita kembali. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, yang di sini belum ada yang tanya loh. Ya, ada Bapak Ibu. Ini pertemuannya berrelasi banget ya. Kemarin kita lebih ke online. Nah, Mbak Putri hari ini itu lebih ke offline banget. Jadi dua pertemuan terakhir ini sangat relating dan semua bisa berdampak ke Bapak Ibu semuanya, yang mulai bisnis catering kecil-kecilan, mulai berbisnis online saja, ternyata offline juga sangat berpengaruh seperti itu ya. Yang sudah di sini ada beberapa teman-teman yang sudah berbisnis catering Mbak Putri. Nah mungkin after meeting in this event ini bisa melakukan inovasi dan kreasi yang lebih lengkap lagi, yang lebih berkembang lagi, karena saya yakin setiap usaha itu banyak saingannya. Ya, nggak cuman WO, nggak cuman MUA ya, yang tadi banyak banget bertumbuhan mendadak, nggak cuman catering gitu ya, karena tadi kita bisa dilihat dari Mbak Putri, dari dia Gojek ataupun yang bukan atau belum punya dapur saja sudah berani menjualkan paket nasi box. Nah ini dadakan juga sebenarnya. Sudah dadakan juga ya. Jadi menurut saya dari kesimpulan yang Mbak Putri sampaikan adalah jangan takut dan jangan sibuk mempersiapkan, tetapi sibuklah bagaimana memikirkan kelanjutannya. Itu lebih penting ya Bapak Ibu ya. Kalau kita cuma persiapan aja nggak laku-laku gitu ya Mbak ya, gitu ya. Nah sekarang Mbak Putri sudah sukses dengan beberapa armadanya, beberapa karyawannya. Semoga ilmu malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua Mbak Putri. Walaupun disampaikan dengan sederhana, saya yakin semua nyantel, karena saya biasanya nyatetnya itu selembar, sekarang 2 lembar gitu ya. Karena kalau kita tidak seperti ini Mbak Putri, kita akan merasa di atas awang-awang saja. Ya kan Mbak Putri, jadi belajarlah. Sampai kemarin Pak Sabto karena ada acara dan beliau di Jakarta, jadi beberapa hari ini nggak bisa ikut. Beliau sampai bilang, sebelum saya mati saya akan terus belajar. Itu betul sekali Bapak Ibu. Jadi saya selalu merasa jangan pernah merasa di atas, karena siapa tahu ilmu-ilmu penting itu justru dari teman-teman yang baru bertumbuh. Seperti itu Bapak Ibu. Wah ternyata kok catering Uki kok sepi banget ya, jebulannya ada anak-anak milenial yang seperti ini, yang drobosi gitu ya, yang gerobos-gerobosi gitu ya. Ternyata seperti ini. Boleh tahu nggak sih Mbak Putri usia berapa tahun? Ya,
Kira-kira berapa Bu uangmu nih bulan ini? Berapa tahun ya? Saya baru 31 tahun Bu. Mbak Putri 31 tahun. Iya. Ibu bapak. Loh, kok malah mesem? Masih bau kencur ya Bu? Masih. Nggih mboten pun setengah mateng gitu. Setengah matang. Nggih, Ya, setengah mateng. Pasti ada pencapaian ya Mbak Putri ya. Iya. Ketika nanti usia 40 tahun, angan-angannya Mbak Putri 9 tahun lagi apa sih Mbak? Saya Mbak, usia 40 tahun karena anak saya yang baru cewek. Saya itu udah bilang ke suami saya, Papa boleh kerja, tapi cuma tak batasi sampai umur 35 tahun saya suruh resign Bu. Sekarang belum mau resign Mbak Arum. Karena nanti umur 42, 43 itu kira-kira kita udah punya cucu. Saya sudah berpikir seperti itu. Dan anak saya yang besar ini sudah saya didik sejak dini. Kamu harus tahu mamahmu itu kerja seperti ini. Kamu mau nggak mau harus meneruskan. Saya paksa Bu, terserah dia besok cita-citanya jadi apa saya nggak tahu ya. Tapi intinya dia sudah saya paksa sejak dini nggih. Mau nggak mau karena kamu perempuan, kamu harus meneruskan usaha mama ini. Saya bilang kayak gitu. Biasa. Nggih. Ini benar-benar ya tadi Mbak Putri itu cerita bangun dapur di belakang rumah. Iya. Saya menyaksikan banget Bapak Ibu itu dapurnya itu nggak cuman 3x5 ya, itu gede banget loh ya Mbak Iya. Putri. Dan kalau hasil dari Sleman itu bisa bangun sebesar itu, Iya. berarti luar biasa dong pendapatannya Nggih. ya waktu Nggih, itu Mbak. ya. Nggih. Luar biasa. Itu satu event loh Mbak. satu event. Satu event dalam waktu 2 minggu. Wah, luar biasa. Bahkan dulu kalau tidak salah Mbak Putri ini pernah nerima WO di daerah Gunung Kidul. Oh iya, nggih. Jauh banget itu Iya, ya. itu job wedding di daerah Semanu Bapak Ibu. Semanu Gunung Kidul sing mencit mriko niku mboten enten sinyal komen. Enggak ada sinyal udah deres Mbak. Ngarep dekorku kali gembrojok Iya, banyune status Mbak. ya. Itu malah tak bikin story Bu. Jadi biar orang-orang tuh tahu kalau Raja Cinta tuh nggak cuma mau di tempat-tempat yang enak. Jadi semua situasi kita libas. Pokoknya kita kasih yang terbaik untuk para calon mantan Iya. kita seperti itu. Gak cuma murah tapi provisional ya. Iya, nggih padahal murah banget lho, Bu. Niku kula badhe pinten nggih, mboten mikir. Sing penting kula niku ya yang jelas kita cari laba nggih, Bu. Tapi yang jelas kita juga pemasaran nomor 1, Mbak. Iya. Kalau bisa ke seluruh penjuru dunia. Kok dunia? Apa ya namanya? Penjuru kota gitu. Penjuru kota. Terus Wonosari, Kulon Progo, manapun momen bisa. Saya nak ditanyai, Mbak cateringnya kirim ke mana itu? Ambarawa ya Pak? Akikoh siap. Siap. Nggih siap. Dihitung nggak itu Mbak? Apanya? Profit, transport. Iya saya itu. Tapi saya gini Mbak, cara bodohnya. Dia kalau order di atas 200 pasti wis tak free ongkir Mbak. Mbok adoh. Alah paling saya tuh kehilangan bensin piro toh Mbak. Saya tuh biasa kalau gini Mbak, saya mendapatkan rezeki yang banyak, pasti saya juga akan loyal ke karyawan juga. Tak ujo Mbak, war mangan padang sedina ping 3 sak karepmu, sak penting gue profesional. Saya gitu Mbak modelnya. Oke. Wah ini termasuk kalau nggak discussion gini nggak kebuka semua nih Mbak. Iya Putri, ya? betul. Berarti Oke. di sini dipetik ilmunya adalah kita nggak bisa milih-milih sebuah request ya Mbak ya. Nggak bisa. Gitu ya, jadi harus profesional. Dan Mbak Putri itu lebih saya petik di situ lebih mencari relasi dulu deh. Keuntungannya udah nanti sambil jalan aja. Iya. Keuntungan mengikuti Mbak. Mengikuti Nggih. gitu ya. Iya. Baik, siap. Saya juga kayak gitu Mbak. Kepercayaan dulu yang dibangun. Betul, Iya. betul sekali Mbak Di Putri. awal itu. Kepercayaan yang dibangun karena keuntungan sejatinya keuntungan itu tidak untung di awal sebenarnya. Betul. Seperti itu. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih talk aktif yang begitu bagus banget Mbak Putri malam hari ini dengan bahasa sederhananya tapi mengisi luar biasa. Saya yakin habis ini Bapak Ibu juga harus lebih aktif lagi ya untuk berkembang dari bisnisnya. Dan mohon nanti yang belum masuk ke grup kita masukkan ke grup. Ada beberapa informasi terkait pameran,
dan beberapa event yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti dan untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu sekalian. Ada yang mall, ada yang non mall, kayak gitu ya. Dan nanti yang catering ataupun WO atau ada MUA, insya Allah dari Kopi akan berikan fasilitas pameran yang digunakan kalau wedding itu kan biasanya hanya WO ternama, ya Mbak ya. Nah, kita memberikan wadah nanti untuk yang catering sendiri, MUA sendiri, bahkan WO secara whole itu juga boleh ikut dalam acara ini. Insya Allah akan dimulai waktu dekat ini. Doakan Kopi lebih solid lagi Mbak Putri, supaya kita nggak ada keinginan apapun Bapak Ibu, yang penting teman-teman bisa berkembang secara sukses dan bersama-sama, seperti itu. Ternyata usia kita beda dikit ya. Ya, selisih berapa Mbak? Selisih berapa ya? Saya 29 tahun. Oh iya. Saya kalau nggak lagi hamil juga ngakunya 25. Oh iya benar. Saya kebetulan on the way ya. Oh iya. Doain ya, baik. Semoga sehat selalu ya Mbak Putri ya. Ya, Terima kasih amin. malam hari ini ya Mbak Putri. Ya. Semoga nanti Raja Cinta bisa berkembang dengan baik, dengan sangat sukses. Amin. Amin. Baik. Amin. Bapak Ibu terima kasih pada malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Putri. Untuk malam ini yang luar biasa, ternyata banyak yang berhalangan hadir, tidak apa-apa. Insya Allah nanti di bulan berikutnya 2 minggu lagi kita akan membuat event lagi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewatkan, karena setiap ilmu yang disampaikan oleh narasumber adalah ilmu yang sangat bermanfaat sesuai dengan apa yang sudah dialami oleh narasumber tersendiri. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Oh iya boleh tuh kan, di detik-detik terakhir gitu ya. Baik Mbak, silahkan dengan Mbak siapa? Dengan Fafa. Mbak Fafa. Namanya atas nama Bu Putri. Mbak Putri. Nggak apa-apa Bu, anaknya udah mau 3. Nggih. Yang saya mau tanyakan, kan saya di sini juga punya usaha sama nasi kuning. Nasi kuning ya. Nah, kan tiap hari kan saya bikin hampir 20 kilo kan. Iya. Saya punya karyawan tuh packing sendiri, Nggih. masak sendiri gitu kan. Terus yang mau saya tanyakan operasionalnya itu cara bagi kerjaan, terus bagi gaji itu gimana ya? Karena kan saya punya rewang itu yang tukang masak, Iya. terus sama asa-asa itu kan sendiri. Sendiri. Terus yang packing sendiri, tapi kan packingnya udah, kalau orang yang packing itu dia masak nggak bisa, kalau orang Iya. yang packing nggak bisa, jadinya itu Nggih. enak punya kalian sendiri gitu Iya. kan. Nah, tapi itu yang tukang masak tuh Mary gitu kan, masa dia cuma packing aja nggak tahu. Oh iya. Nah, gimana sih caranya baginya? Cara mengatasinya. Itu terus cara ngasih gajinya gimana? Oh, iya. Seperti apa gitu. Oh, oke. Baik. Luar biasa nih Mbak. Ini yang Iya. dicari dari tadi. Pertanyaannya monggo Mbak. Jangan Putri. malu-malu loh Bu, mau tanya pupuk saya di sini, rumah saya jauh soalnya, gitu. Kalau mau nyari, Nggih, baik saya jawab nih Mbak. Pertanyaan dari Mbak siapa ini tadi? Mbak Fafa. Oke. Kalau di Raja Cinta Catering untuk sistem pembayaran sampai saat ini saya masih menerapkan by order Mbak. Gitu. By order itu keuntungannya seperti ini. Kalau saya menggaji karyawan saya bulanan, itu saya kok mesake ya Mbak. Karena apa? Sama saya bilang ke tukang masak itu kan yang paling berat gitu. Karena harus dari malam banget prepare dulu, masak, terus nanti masih menyiapkan ininya, apalagi ngeliwet gitu, ada ora. Kalau kita belum pakai oven, udah pakai oven belum? Pakai dandang. Nah itu kan capek ya gitu. Nah itu kan kita kan kasihan kayak gitu. Saya masih menerapkan by order. Jadi ini Mbak, nggak tahu kenapa saya suka aja pakai itu. Karena gini, kita sama-sama untung Mbak. Sama-sama untung gimana? Saya kalau membayar mereka sistem bulanan sebenarnya badine luwih akeh Mbak Arum. Ning kok kula mboten tekan ngoten nggih. Kayak gitu. Jadi kalau order 100, mereka saya kasih sekian. Kalau ordernya 50, mereka saya kasih sekian. Dengan seperti itu, saya rata-rata di tiap bulannya gaji mereka itu lebih besar daripada seumpama sebulan itu yang tukang masak rata-rata mungkin saya kasih kalau bulanan itu minimal banget sak sepi-sepine itu 2 juta. Kayak gitu ya, seumpama kalau by order mereka bisa
tombo nggih 3 jutaan Mbak sebulan. Satu tukang masak. Itu dengan keseluruhan order loh nggih. Setiap hari kayak gitu, dan kan itu kan ada 2 shift gitu kalau di tempat saya. Jadi ada 4 tukang masak atau chef, lalu packing sendiri seperti itu. Dan kalau orderan kecil seumpama di bawah 100 atau 100, itu tukang masak kulon itu nggak perlu tukang packing Mbak. Jadi mereka itu sudah terampil Mbak. Jadi kita mungkin harus cari SDM yang tepat. Jadi orangnya itu juga fleksibel gitu loh Mbak. Bisa masak, bisa packing. Itu memang susah ya. Tapi kebetulan saya dapat yang kayak gitu Mbak. Jadi kalau orderan di bawah 100 mereka tuh packing sendiri. Dan uang yang harusnya saya kasih ke orang yang packing, saya kasih tambah ke yang masak tadi. Walaupun tidak dengan besaran yang sama, tapi beliaunya sudah senang gitu. Jadi seumpama harusnya dia masak tok saya gaji 100.000 dalam kurun waktu 6 jam kerja seumpama seperti itu. Sama packing jadi dapat 170.000 seperti itu. Udah plus asah-asah Mbak itu. Kalau order di bawah 100 ataupun 100 ya saya katakan. Tapi kalau di atas 100, 200, 300, 400, 500 tuh memang seperti jenengan Mbak sendiri-sendiri. Tapi tetap boten Mary. Karena apa? Mereka sudah tahu apa ya, maksudnya pekerjaan saya itu seberat ini. Jadi mereka itu sudah kayak punya kepercayaan khusus ke saya, mesti nah aku kerja berat, mesti Mbak Putri menaiknya oke. Mereka tuh yakin saya Mbak, nek buka amplop pas baliknya do tekon-tekonan, kue dibayar piro Mbak Putri. Dan satu orang, jadi tukang masak saya itu ada 4, itu beda-beda gajinya. Kenapa? Karena SDM orang itu beda-beda. Saya melihat dari kinerja Mbak. Jadi mungkin saya di awal itu ya, waktu kalau bahasa kerennya interview, nah itu tukang masak daftar ke saya itu, saya kasih tahu Bu, gajinya itu sehari 100 gitu ya. Tapi pada kenyataannya bisa lebih dari itu Mbak. Karena saya melihat potensi mereka, lalu saya melihat apa ya, ini inisiatif mereka seperti itu. Ono sing sregep, ono sing bar masak mung ditinggal lunga nggih wonten Bu. Niku kula sabar-sabar ki wong jenenge nggih tiyang niku werni-werni gitu. Niku seperti itu Mbak. Jadi menurut saya itu sih Mbak, kita lebih harus lihat di orderannya itu bisa untuk apa ya? Bisa untuk kiyak-kiyo apa Mbak? Itu apa bahasa Indonesianya ya? Kiyak-kiyo itu apa ya? Apa tuh kiyak-kiyo Mbak? Ya, intinya tuh kita tuh bisa apa ya, meminimalisir pengeluaran gitu seperti itu. Dan pesan dari saya Mbak satu, kalau sama karyawan jangan pelit, royal aja. Apapun itu, dalam segi apapun itu royal, jangan terlalu perhitungan. Insya Allah rezeki kita akan lancar terus. Karena doa mereka itu setiap hari buat kita. Seperti itu. Wah, betul sekali. Ini godaan buat yang punya usaha. Kayak bonus saya, tak longi sini. Susah. Tak longi sini gitu ya. Baik, ada yang mau ditanya lagi Mbak Fafa? Siap, semoga nasi kuningnya laris ya. Siap. Padahal nasi kuning didang itu enak banget ya, daripada yang instan ya. Dan itu memang kalau di catering tuh yang paling berat itu nanak nasi, buat bener nggak sih Mbak Put? Iya. Bener ya. Di karung ya Mbak. Di karu ya. Itu enak banget itu. Bener-bener. Strong banget itu ya. Setruk yang ngaruh. Punya saya soletnya ada panjangnya segini. Wah, berat Mas. Itu 20 kilo ya? Iya. Sehari? Sehari 20 20 kilo. Wah, it's okay Mbak. Nanti bisa sharing-sharing lagi ya Mbak untuk event selanjutnya. Ikut terus ya Mbak. Ikut terus, nanti akan ada banyak lagi yang bisa. Oh ya, ini 20 kilo per hari itu jualan langsung ke buyer atau permintaan catering kita gimana Mbak Fafa? Pasti ke toko-toko kecil gitu. Oh, oke. Berarti kayak tiap pagi ada kayak apa tuh namanya, pasar, snack pasar, jajan pasar gitu ya Mbak? Iya. Oh, itu jenengan yang Mas. Iya, kan rumahnya deket-deket saya, jadi mungkin banyak pas nyetor-nyetorin. Iya, betul. Ke Bantul, kekasihan nggak Mbak? Iya. Nah, kan nasi kuningnya Mbak Fafa berarti yang saya beli ya. Baik, ini salah satu inspirasi juga Bapak Ibu. Jadi kalau pas
lagi orderan mungkin tidak begitu lancar, idenya Mbak Fafa ini juga luar biasa ya. Jadi dititip-titipin ke snack pagi itu, karena snack pagi itu pasti isinya adalah ibu-ibu yang lupa dompetnya pas dibayar 80.000 Bu. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Fafa atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Mumpung Mbak Putri di sini loh ya. Yang tadinya nggak ada alat sekarang banyak ya. Banyak alat, wah luar biasa. Betul. Oh ya Mbak Putri, satu lagi nih. Mbak Putri kan tadi bilang ada bisnis ayam utuh yang digoreng ataupun dibakar. Iya. Itu ini banyak pertanyaan tapi orangnya pada nggak hadir malam hari ini, tapi nanti saya sampaikan. Untuk mendapatkan satu ekornya yang murah, dan Mbak Putri menjualnya juga nggak terlalu mahal kan itu ya. Itu bagaimana Mbak? Gimana ya Mbak, ini jawabnya saya agak susah nih. Agak susah soalnya naik turun ya ayam ya. Bukan kayak gitu. Bukan, gimana? Ini itu rahasia perusahaan ya, Mbak. Masalahnya gitu. Ini mau tak jawab jujur atau agak melenceng sedikit gitu. Ulang bingung ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah Mbak, yang namanya rezeki itu nggak bakal salah alamat. Siap. Awalnya itu kalau gue angsal rego sing larang Mbak. Niku. Kalau mikirnya ini kono wis paling murah Mbak. Ternyata mak plekenyi kok koncoku dhewe, koncoku SMP iki juragan pitik Mbak. Regone itu luwih murah dari yang lain-lain karena dia langsung ngambil ke ini PT. Dia ngambil ke PT, jadi kayak ada PT ya mitra gitu Mbak, peternak ayam itu harganya itu selisihnya bisa sampai 3.000 sampai 5.000 Mbak. Nggih. Dari situlah ayam kremes dan ayam bakar saya untuk ulih-ulih itu loh Bu, untuk ater-ater. Nah itu lumayan bestseller Mbak. Ya, okay. Awalnya mungkin saya katakanlah bisa jual waktu awal-awal waktu harga mahal itu ya, saya jual dulu banget itu jual 40.000, dari 40.000 itu Mbak, tahun 2019 gitu. Nah itu udah mahal itu Mbak. Rata-rata mereka pada jual sekitar ada yang 35.000 kok iso dong murah-murah ki do kulaan pitik nanti belah dhewe apa piye gitu. Ane belah dhewe situ sih aja belah Pak lek kula gitu. Nah itu saya langsung sweeping Mbak. Momen tempat pemotongan ayam itu tak parani kabeh Mbak. Sleman, Bantul kabeh tak parani. Akhirnya kula nemu sik ngene rencang kula niku. Jadi saya punya dua mitra yang menyetori ayam di tempat saya. Oke, itu di daerah Pleret, Bantul. Klaten juga ada Mbak, tapi karena Klaten jauh, gitu saya terus Kacek Sewu wis rasah wae kula ngoten to. Sama di daerah Sleman juga ada. Berarti kalau nyari ayam murah langsung ke produk. Kalau ya? mau minta nomornya nanti japri dulu Pak. Saya soalnya ngomong sama bos. Ini sekolah aku loh. Saya gitu pasti. Enggak bercanda. Karena ini tadi rahasia perusahaan gitu Bu. Oh ini Mbak Putri mau share nomornya ya? Iya. Oh siap. Ya kan? Yang mau usaha ayam ada ya. Oke baik. Jadi dikemasnya adalah ternyata ater-ater ya Mbak. Iya. Ater dan kemasan lainnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti sebelum pulang silakan ada cafe break yang harusnya tadi datang langsung pada ngambil ya. Tapi nggak apa-apa, ini disempatkan dulu karena sudah disiapkan. Dan terima kasih sekali lagi buat Mbak Putri dan suami beserta keluarga yang sudah mendampingi. Saya tutup ya Mbak Putri. Sebelumnya terima kasih atas attention-nya. Kami sampaikan juga ada event 2 minggu lagi Bapak Ibu. Berkenan nanti nomor-nomor Bapak Ibu akan kami masukkan ke grup. Dan nanti siapa tahu di next berikutnya ketemu Mbak Putri lagi, misalnya private untuk MUA kelas yang paling ringin banget ya Mbak ya, yang paling ringin gitu ya. Ringin itu di bawahnya ringan Mbak ya. Baik gitu, siapa tahu setelah catering bisa pada MUA semua ya Mbak. Oke. Kan ini kebetulan daerahnya masing-masing Mbak. Ada yang dari Kulon Progo seperti itu. Jadi berkembangnya di kota masing-masing, dan rezeki, benar kata Mbak Putri, rezeki itu sudah ada yang mengatur ya. Toko handphone berderetan 80 ratusan, tapi yang laku juga sudah ada masing-masing. Terima kasih Mbak Putri, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Putri. Sebelum kita tutup, kita foto bersama ya Mbak Putri. Sebelum kembali kita foto bersama Bapak Ibu. Lalu setelah itu nanti kita bisa coffee break bersama. Monggo.